Shalom Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Puji Tuhan Allah, yang oleh anugerahnya kita semua dapat menikmati hari yang baru di pagi yang teduh ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah mendengar kebenaran firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa mau mengikut Dia, harus terlebih dahulu menyangkal diri dan memikul salib, baru kemudian menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Inilah sebabnya mengapa seorang yang beragama Kristen saja belum tentu adalah seorang Kristen yang sejati, jikalau dalam kesehariannya ia tidak menunjukkan hidup mengikuti firman dan teladan Tuhan Yesus. Kekristenan berbicara lebih dalam kepada kita, karena kekristenan adalah relasi yang dekat dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi seorang Kristen yang sejati adalah soal menyangkal diri untuk Kristus. Ketika kita tidak lagi menyerahkan diri kepada keinginan kita semata, ambisi kita semata, nafsu kita, sebaliknya kita semakin kecil dan Dia semakin dibesarkan, dimuliakan, dan diagungkan dalam hidup kita, maka di sanalah arti sesungguhnya dari penyangkalan diri. Seringkali kita berpikir bahwa semua nafsu, ambisi pribadi, dan semua yang berpusat pada kita bisa menjadi kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Namun sebaliknya justru kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika hati, pikiran, dan segala kehendak kita ditundukkan kepada Kristus, dan dengan segenap hati kita percaya dan mengikuti firman-Nya, maka di sanalah segala kebaikan dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi semua aspek hidup kita. Allah paling dimuliakan pada saat kita paling dipuaskan di dalam Dia. Hal ini hanya dapat kita rasakan pada waktu kita menyangkal diri dan menaikkan segala pujian pengagungan tertinggi hanya kepada Kristus. Menjadi seorang Kristen yang sejati erat juga kaitannya dengan soal memikul salib. Kekristenan tentu bukan pengajaran yang mengarahkan kita kepada hidup untuk sekedar menjalani suatu penderitaan semata. Apalagi jikalau kita mengalami kesusahan akibat kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, sekalipun kita harus mengalami kesulitan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, sekalipun dunia akan membenci kita. Firman Tuhan juga terus terang berbicara kepada kita bahwa jalan yang benar kepada kehidupan yang kekal itu memang sempit. Kadangkala ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Kadangkala ada bukit yang harus kita daki dengan susah payah. Namun pada akhirnya kita akan menemukan sukacita yang sejati yang sudah Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah waktunya kita kembali kepada dasar kehidupan seorang Kristen yang sejati. Bukan keinginan kita lagi, tapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Mari mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau kembali kepada panggilan mula-mula sebagai seorang yang percaya. Biarlah hati, pikiran, dan hidup saya dipenuhi dengan perenungan akan kehendak Allah. Hari ini saya mau melihat segala sesuatu dengan cara yang baru, di mana Tuhanlah yang akan dimuliakan dan diagungkan. Hidup yang sudah Tuhan anugerahkan ini, biarlah sepenuhnya untuk meninggikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan,